Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sehat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, kita lihat pelaksanaan pemilu Indonesia 2024 menjadi topik utama di Malaysia dengan banyaknya media ataupun berita televisi dan online menyoroti peristiwa tersebut di Malaysia sekarang ini guys. Malah saya sendiri lihat trendingnya berita pemilu 2024 Indonesia ini di mata dunia guys, hinggakan ada segmen khusus yang mengikuti setiap perkembangan pemilu di Indonesia, itu sampai menjadikan fokus utama di tengah politik domestik sekarang ini. Walau bagaimanapun guys, bagi saya lah, siapa yang menjadi Presiden Indonesia selepas ini, saya yakin setiap mereka ada kelebihan tersendiri dan pasti ada kemajuan yang mereka akan berikan untuk rakyat Indonesia ataupun kita di Malaysia sebut, iaitu setiap calon yang dipilih sebagai Presiden Indonesia, pasti mereka ada mempunyai manifesto mereka untuk memajukan ataupun untuk kemajuan Indonesia. So guys, tapi bukan itu yang kita mahu ceritakan, tetapi yang kita mahu reactionkan adalah berkaitan kenapa pemilu Indonesia jadi trending topik media Malaysia sekarang ini. Bagaimana cerita selanjutnya? Tapi sebelum itu, saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa untuk subscribe untuk channel At-Tanwa Media dan klik tombol lonceng sekali, tanda dukungan teman-teman kepada channel beliau juga. Dan di hujung video juga, seperti biasa, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Pastinya kami bertiga hari ini dapat benar-benar merasai pesta demokrasi yang sebenar. Kalau nak dikatakan pesta demokrasi, pesta rakyat, di sinilah tempatnya. Di sinilah tempatnya. Sebentar guys, seperti yang dikatakan oleh media daripada Malaysia itu tadi, kalau mahu merasa pesta rakyat di Indonesia lah tempatnya. Hari pemilu seumpama satu hari pesta untuk Indonesia guys. Itu yang luar biasanya Indonesia itu. Okey, kita lanjut. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, sebagaimana yang kami sampaikan pada video kami sebelumnya, bahwa pelaksanaan pemilu Indonesia tahun 2024 menjadi trending topik di negara tetangga Malaysia. Ya, benar. Banyak media berita televisi maupun saluran berita online di negara Malaysia menjadikan pemilihan umum Indonesia tahun 2024 sebagai topik berita yang hangat. Dan ada juga yang menjadikan segmen khusus dalam tayangannya. Setiap perkembangan pemilihan umum di Indonesia, entah pagi, siang, sore maupun malam, selalu menjadi hot issue yang seakan menutupi perkembangan politik dalam negeri. Dan juga tak sedikit media-media kenaman di negara tetangga mengirim langsung wartawannya meliputi proses pemilihan umum, baik yang terjadi di TPS di Malaysia maupun mengabarkan langsung perkembangan pemilu dari Indonesia, terutama di Jakarta. Saking banyaknya berita-berita tentang pemilihan umum Indonesia, ada beberapa postingan dari netizen negara tetangga yang merasa pusing dengan cuitannya yang dapat kami terjemahkan. Orang lain yang memilih, kenapa kita yang paling sibuk? Kemudian ada juga cuitan sepertinya bernada protes dan merasa aneh karena stasiun berita Malaysia banyak menyampaikan berita tentang pemilu Indonesia. Ya, benar-benar. Itu memang benar ya. Semua menyoroti ataupun mensoroti berita tentang pemilu Indonesia ini ya. Ya, dapat kita katakan, media-media di negara tetangga ini selain ingin menyaksikan langsung proses pemilu di tahun 2024, mereka pun juga ingin mengetahui siapa Presiden Indonesia terpilih untuk 5 tahun yang akan datang. Karena menurut mereka Indonesia penting bagi negaranya. Seperti apa yang telah dimaklumkan oleh KPU sendiri, yang mana masa ataupun tempoh bertenang akan berlangsung selama 3 hari sebelum menuju kepada tarikh pencoblosan ataupun tarikh hari pengundiannya 14 Februari. Tenang ataupun tidak, pastinya media sosial akan mendominasi kempen yang akan berlaku sebelum hari penyoblosan pada 14 Februari ini. Ini antara perkara-perkara penting untuk diteliti ataupun didekati, terutamanya oleh pengamal-pengamal media termasuk pemerhati politik seluruh dunia tentang pemilu 2024. Yang pastinya kami bertiga hari ini dapat benar-benar merasai pesta demokrasi yang sebenar. Kalau nak dikatakan pesta demokrasi, pesta rakyat, di sinilah tempatnya. Ada pidatonya, ada drama, ada muzik dandut sampai ke nasyid, tidak kurang juga dengan selawatnya. Semoga segalanya berjalan dengan lancar. Dan di sisi lain, mereka juga menyoroti demokrasi Indonesia dari sudut pandang mereka. Di negara jiran kita Indonesia sedang berlangsung pemilihan atau pemilu. Mereka, rakyat Indonesia, pengundinya lebih 100 juta orang.
Wah, ramai ya. Hari ini masyarakat antarabangsa melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang subur demokrasinya. Wow, ini Tuan-tuan kata-kata dan daripada puan-puan Malaysia. sekalian, ramai rakan-rakan kita buat lawatan ke Indonesia. Nak lihat sendiri proses pengundian di Indonesia. Mereka melihat bagaimana semua parti-parti yang bertanding, lebih daripada 10 parti yang bertanding di Indonesia, mereka diberikan hak sama rata dalam proses nak berkempen kepada rakyat, nak beri penerangan kepada rakyat. Semua calon-calon diberi ruang masuk dalam televisyen. Tak macam Malaysia. Sekejap-sekejap Najib, sekejap-sekejap Rosmah. Besok Najib balik, malamkan Rosmah balik. Tak ada orang lain. Tapi di Indonesia, calon boleh saja menggunakan media elektronik, Adil, media adil. cetak. Mereka juga boleh menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada. Mereka boleh berjumpa rakyat, berkempen, menyatakan visi, menyatakan polisi mereka. Bebas ya, bebas. Tidak seperti di Malaysia. Mereka tak buat projek-projek segera ni. Macam di Malaysia, dekat-dekat nak pilihan raya, apa yang keluar? Ini projek Barisan Nasional. Naikkan projek ni. Masjidnya dah rasmi lagi kali keempat. Panggil Menteri Besar rasmi. Tapi ini tidak berlaku di Indonesia. Pemilu Indonesia merupakan salah satu pesta demokrasi terbesar di dunia. Dan karena sebuah pesta, maka pelaksanaannya disambut dan dilaksanakan dengan riang gembira. Sehingga ajang demokrasi ini merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Seperti Namun pesta dalam ya. proses pemilihan, Seperti perayaan. hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang terdaftar dan telah memenuhi syarat. Komen sikit tentang politik hari ni ya. Tapi politik apa nama ni? Antara bangsa. Tengok debat baru-baru ni. Jadi ini debat ketiga saya menyaksikan debat ini dalam TV. Dan saya buat video menerima tontonan lebih daripada 100,000 tontonan lah. Cuma nak share sikit komen apa nama ni? Komen apa nama ni yang ditulis ni lah. Politik matang, Indo debat. Di Malaysia asyik tepuk atap je. Tuan-tuan. Jadi Malaysia mereka dalam sekarang ni daripada parti yang berbeza mereka ni. Ketiga-tiga ni ada yang daripada parti PDI Megawati tu, ada yang daripada parti Nasional Demokrat Indonesia. Jadi mereka pun ada juga pertelingkahan. Tadi saya baru sembang dengan kawan saya, sahabat saya orang Indonesia, rakan semengajian saya. Jadi mereka pun ada juga pertelingkahan. Sekarang tambah-tambah sekarang ni dalam grup-grup WhatsApp, kumpulan dan sebagainya, pertelingkahan. Yang ni sokong Anies, yang ni sokong Pak Ganjar, kawan tu sokong Pak Prabowo. Tetapi mereka bergaduh masa pilihan raya sahaja. Jadi ni kawan saya cakap lah. Jadi ni sekarang ni bergaduh lah ni sehingga bulan Februari pemilihan. Tapi selepas keputusan telah dibuat, telah dipilih siapa yang menjadi presiden dan calon wakil presiden, selesai. Tak ada lagi dah politik-politik ni semua. Tak itu macam kita. Yang bagusnya. Dah selesai daripada tahun 2022 bulan November dah selesai. Kerajaan dah terbentuk dah. Masih lagi kemelut politik ni tak berakhir. Masih duk bergaduh lagi. Masih duk dengar lagi. Mula-mula apa? Langkah London. Lepas tu langkah apa ke pula? Sekarang ni langkah Dubai pula. Langkah demi langkah demi langkah. Kan? Demi langkah demi langkah. Tak habis-habis lagi. Patutnya dah habis selesai dah hari tu dah. Tak dengar dah langkah-langkah ni semua. Langkah ni akan dengar pada bulan November 2027. The next election. Ni baru dalam setahun lebih saja. Indonesia kalau pilih tu 5 tahun selesai. Politik tu dah habis dah. Masa untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden, membangunkan negara, penyatuan semula. Politik Indonesia begitu stabil sampai hari ini. Pelabur asing masuk begitu hebat. Indonesia sekarang memacu ekonomi ke hadapan. Ini kata ini model politik baru. Mat Sabu, yang dulunya kamu kalah, pembangkanglah sampai bila? Sehingga pilihan akan datang. Tapi Indonesia memulakan satu politik baru di rantau Asia Tenggara ini. Bagi Indonesia berbeda pilihan itu adalah hal yang biasa.
Dan pasca pemilu nanti, euforia politik biasanya mencair. Karena pembangunan bangsa dan negara tidak lagi berdasarkan identitas politik, tetapi berdasarkan demokrasi Pancasila yang harus terus dijalankan. Oke, demikian sekilas video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, dari apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi, dikabarkan kita lihat pelaksanaan pemilu Indonesia 2024 menjadi topik utama di Malaysia dengan banyak media, berita televisi dan online kita lihat menyoroti peristiwa tersebut di Malaysia ini ya guys. Dan apa yang saya lihat sendiri, memang benar apa yang dikatakan oleh Mimin tadi. Malah saya lihat trendingnya berita pemilu 2024 Indonesia ini di mata dunia sekarang ini memang sangat disebut-sebut di Malaysia ini, hingga kan ada segmen khusus yang mengikut setiap pengembangan pemilu di Indonesia itu sampaikan menjadikan fokus utama di tengah politik domestik. Dan seperti yang dikabarkan juga, media Malaysia bahkan mengirim wartawan langsung ke Indonesia untuk meliput proses pemilihan umum dan menarik perhatian netizen Malaysia. Mereka ingin tahu siapa presiden terpilih Indonesia selama 5 tahun ke depan. Bukan apa ya guys, kenapa Malaysia sangat antusias dan mahu tahu, kerana kita tahu mengingatkan pentingnya Indonesia bagi negara tetangga buat Malaysia. Itu sebenarnya. Sebab itu Malaysia sangat mahu melihat bagaimana cara politik dan bagaimana cara Indonesia ataupun rakyat Indonesia memilih calon presiden mereka. Seperti yang dikabarkan juga tadi, iaitu proses pemilu disambut dengan antusiasme tinggi oleh warga internasional yang melihatnya sebagai contoh demokrasi yang subur. Dan kerana itulah guys, berbagai komentar muncul di media sosial dan sementara politikus Malaysia mengamati proses dengan hati-hati. Yang mana kita lihat Indonesia dengan lebih dari 100 juta pemilih, kita lihat menampilkan iaitu kampanye yang terbuka, menarik perhatian dunia meskipun terjadi perdebatan dan pertentangan. Dan apa yang jelas sekarang ini, kita lihat pesta demokrasi ini menunjukkan kedewasaan politik Indonesia setelah pemilihnya selesai. So, bagaimana pandangan kalian? Dan teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.